Bagaimana agar materi pelatihan bisa selaras dengan karakteristik spesifik perusahaan atau organisasi? Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Di video ini saya akan menjelaskan tentang menyesuaikan konten pelatihan dengan aspek-aspek seperti budaya, kebijakan, dan praktek organisasi. Yang pertama, culture. Culture atau budaya mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan norma-norma bersama yang mendefinisikan suatu organisasi. Saat menyesuaikan konten pelatihan untuk memasukkan unsur budaya, teman-teman bertujuan untuk membuat materi yang sesuai dengan budaya unik perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan contoh, studi kasus, dan skenario yang mencerminkan nilai-nilai organisasi dan cara kerja yang normal dilakukan sehari-hari. Dengan melakukan hal ini, teman-teman dapat membantu karyawan terhubung lebih dalam dengan konten pelatihan dan memahami kaitannya dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang kedua, policies. Kebijakan organisasi adalah peraturan dan pedoman yang mengatur bagaimana karyawan harus berperilaku dalam pekerjaannya. Saat merancang konten pelatihan yang ada kaitannya dengan kebijakan, teman-teman harus memastikan bahwa materi pelatihan tersebut menjelaskan kebijakan dengan jelas dan komprehensif. Gunakan contoh nyata untuk menggambarkan pelanggaran kebijakan dan konsekuensinya. Elemen interaktif seperti kuis atau simulasi dapat membantu karyawan memahami bagaimana kebijakan diterapkan pada berbagai situasi yang mungkin mereka hadapi dalam peran mereka. Dan yang terakhir adalah organizational practices. Praktik organisasi mencakup prosedur, metode, dan rutinitas yang dilakukan dalam perusahaan. Menyesuaikan konten pelatihan dari aspek praktek organisasi dapat dilakukan melalui misalnya demonstrasi cara melaksanakan tugas dan proses yang sesuai dengan praktik yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat mencakup panduan langkah demi langkah, demonstrasi video, atau modul interaktif yang memandu karyawan melalui alur kerja yang umum dilakukan. Dengan menyelaraskan pelatihan dengan praktik aktual, teman-teman memastikan bahwa karyawan siap untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Kemudian, apa saja langkah-langkah efektif untuk menyesuaikan materi pelatihan? Yang pertama adalah assessment. Lakukan assessment terhadap budaya, kebijakan, dan praktik organisasi. Pahami apa yang membuat perusahaan teman-teman unik dan identifikasi kebijakan dan praktik utama yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang kedua, content creation. Buat materi pelatihan yang menyoroti budaya organisasi, menjelaskan kebijakan dengan jelas, dan menunjukkan praktik terbaik. Gunakan contoh yang relevan dan skenario kehidupan nyata untuk membuat konten menarik dan relevan. Yang ketiga, personalization. Sesuaikan konten dengan peran dan level karyawan yang menjadi target pelatihan. Tim yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Jadi pastikan konten pelatihan spesifik dan berguna untuk setiap kelompok. Yang keempat, interactivity. Gabungkan elemen interaktif seperti kuis, studi kasus, latihan bermain peran atau role play, dan simulasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dan membantu karyawan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dalam konteks yang praktis. Dan yang kelima, feedback and interaction. Kumpulkan umpan balik dari karyawan yang menjalani pelatihan. Gunakan wawasan mereka untuk menyempurnakan konten dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan konten tersebut secara efektif memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah continuous improvement. Selalu perbarui konten pelatihan untuk mencerminkan perubahan apapun dalam budaya, kebijakan, dan praktik. Tinjau dan perbarui materi secara teratur untuk menjaga relevansinya. Demikianlah menyesuaikan konten pelatihan dengan aspek budaya, kebijakan, dan praktek organisasi akan membawa teman-teman menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi karyawan sehingga meningkatkan pemahaman dan penerapan informasi yang benar-benar penting.